Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cendekia, selamat datang di Pustaka Kampus. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Derajat. Berikut penjelasannya. Biografi Sunan Derajat. Nama asli Syarifuddin, nama kecil Raden Kosim. Lahir di Kecamatan Paciran tahun 1470 Masehi. Wafat tahun 1522 Masehi di perbukitan Derajat, Paciran, Lamongan. Nama ayah Sayyid Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel, keturunan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nama ibu Nyai Ageng Manila atau Dewi Chandrawati, anak dari Adipati Tuban yaitu Arya Teja IV. Beliau adalah anak kedua dari 7 bersaudara, di antaranya Sunan Bonang, Siti Syariah, Asyika, Dewi Murtasyah, Siti Hafsah, dan Siti Mutmainnah. Beliau diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah. Perjalanan dakwah Sunan Derajat. Sunan Derajat mengenyam pendidikan pesantren Ampel Denta di Surabaya bersama-sama dengan kakaknya Sunan Bonang, kerabatnya Sunan Giri. Pesantren di Ampel Denta yang waktu itu berada di bawah pimpinan Sunan Ampel, ayahnya sendiri. Sejak kecil, Sunan Derajat memiliki kecerdasan luar biasa, sehingga mampu menguasai materi tentang agama Islam. Akhirnya, Sunan Derajat memutuskan untuk menetap di desa Jelak dengan menikahi Nyai Kemuning, yakni putri dari Mbah Mayang Madu. Beliau mendirikan sebuah surau kecil yang kemudian berkembang menjadi pesantren sebagai tempat para penduduk mengaji. Desa Jelak yang semula terpencil mulai dikembangkan semakin maju dan juga ramai. Nama desa pun akhirnya diubah menjadi Banjaranyar. Setelah merasa bahwa dakwahnya di desa Jelak berhasil, Sunan Derajat memutuskan untuk berkelana mencari tujuan dakwah di tempat lain. Beliau melakukan perjalanan dengan jarak 1 km dari desa ke arah selatan. Sebelumnya, beliau meminta izin terlebih dahulu kepada Sultan Demak I untuk memperoleh penetapan tanah di tahun 1486 Masehi. Sunan Derajat beserta para pengikutnya mulai membangun pemukiman di lahan yang baru dibuka dengan luas sekitar 9 hektar. Sebelumnya beliau memperoleh sebuah mimpi berupa petunjuk untuk memanfaatkan lahan di sisi selatan perbukitan. Wilayah tersebut diberi nama Ndalem Duwur, yang kini berfungsi sebagai kompleks pemakaman. Ajaran dan filosofi dari Sunan Derajat. Ajaran Islam yang diberikan oleh Sunan Derajat tidak dilakukan dengan cara memaksa. Beliau melakukan metode dakwah bil hikmah, yakni cara yang bijak, serta memberikan nasihat atau solusi terhadap berbagai masalah. Beliau termasuk salah satu pendakwah yang juga menyebarkan Islam melalui kesenian, yang kini dilestarikan di Museum Sunan Derajat. Kesenian itu antara lain berupa tembang-tembang Jawa, yakni tembang pangkur diiringi ganding, serta keahliannya dalam memainkan seperangkat alat musik gamelan yang disebut singo mengkok. Ajaran catur piwulang. Filosofi kehidupan atau pitutur yang diberikan oleh Sunan Derajat dikenal sebagai catur piwulang. Catur berarti 4 dan piwulang artinya ajaran. Jadi catur piwulang adalah 4 ajaran untuk membantu sesama. Isi dari ajaran catur piwulang adalah sebagai berikut. 1. Berilah tongkat kepada orang buta. 2. Berilah sedekah makanan bagi orang kelaparan. 3. Berilah payung atau tempat berteduh bagi orang kehujanan. 4. Berilah pakaian untuk orang yang tidak berpakaian. Karomah Sunan Derajat. 1. Ditolong ikan cucut dan ikan talang ketika kapal yang ditumpanginya karam atau tenggelam di lautan. 2. Memancarkan air dan lubang bekas umbi ketika Sunan Derajat mengadakan perjalanan dakwahnya. 3. Memindahkan masjid dalam waktu
Keberhasilan Raden Syarifuddin dalam mengembangkan Islam di Desa Derajat menyebabkannya dijuluki sebagai Kadrajat, yang berarti seseorang yang diangkat derajatnya sekaligus bergelar Sunan Mayang Madu karena telah berhasil mensejahterakan rakyat. Beliau dimakamkan di area pesantrennya, yaitu di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Komplek makam Sunan Derajat memiliki pintu seperti gapura yang berbentuk padu raksa yang terbuat dari kayu. Pagar kayu tersebut disebut dengan pacak suci yang berbentuk seperti mahkota. Karena berbagai bukti tentang kisah keberhasilan dakwah beliau telah diabadikan di sebuah museum yang dinamakan Museum Sunan Derajat. Museum ini diresmikan pada 1 Maret 1992 oleh Gubernur Jawa Timur kala itu. Letaknya tepat di samping makam beliau dan keluarganya di Kabupaten Lamongan. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.